Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar series kami hari ini, yang mana ini adalah webinar pertama dari Entity Data Business Solution pada tahun 2026. Dan kali ini kita akan membahas terkait AMS atau yang biasa kita tahu adalah Application Managed Service. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui banyak sekali ya perusahaan yang masih melihat AMS sebagai sekedar support. Namun di era bisnis yang serba cepat ini, AMS memiliki peran yang jauh lebih strategis, bukan hanya menjaga sistem tetap berjalan, tetapi juga memastikan bisnis tetap stabil, efisien, dan siap bertumbuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana SAP AMS dapat menjadi competitive advantage serta bagaimana kolaborasi dengan partner yang tepat dapat membantu tim internal lebih fokus pada inovasi dan improvement bisnis. Bersama saya sudah hadir Mbak Nindi. Selamat sore Mbak Nindi. Mbak Nindi ini adalah selaku Service Manager dari Entity Data Business Solution. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan selama sesi berlangsung boleh langsung saja meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan kita juga ada merchandise menarik untuk Bapak Ibu yang berminat melanjutkan sesi diskusi selanjutnya setelah webinar kali ini. Oke, Mbak Nindi, kita mau mulai ya. Mbak Nindi, kita bicara terkait AMS atau application managed service gitu kan. Biasanya itu kan kalau di setiap partner itu punya package. Iya dong. Nah, iya, beda-beda nih package-nya, gimana cara strategi dari setiap partner itu bikin package-nya biar lebih menarik untuk customer. Nah, apa sih yang membedakan AMS package yang ditawarkan Entity Data Business Solution dibandingkan dengan kompetitor di market saat ini? Oke, jadi untuk di Entity Data Business Solution ini, kita tuh punya 2 produk unggulan ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah Remote Managed Service. Dari namanya sih udah remote gitu, jadi Oke, kita remote ya. handle-nya secara remote, tapi Secara online ya? ya, tapi ada tapinya nih gitu, karena untuk Remote Managed Service kita itu sifatnya bisa onsite by request. Oh, oke. Gitu, jadi kita bisa hadir in person juga ke customer kalau memang dibutuhkan untuk kita bisa hadir melakukan pendampingan misalnya selama 1 hari untuk periode closing, itu bisa gitu. Jadi cukup fleksibel ya sesuai dengan kebutuhan customer. Terus yang kedua, kita juga ada produk staffing atau body selling. Nah, Oh, body selling juga ada ya? Iya, ada. Jadi kalau yang untuk staffing ini kita sifatnya dedicate onsite di kantor customer, ngikutin working hours-nya customer. Kita juga bisa provide sesuai dengan request spesifik modul. Misal mau dong dibantuin tapi ABAP aja boleh nggak? Oh, bisa. Banget gitu. Jadi kalau ternyata di saya udah hadir si konsultan fungsional, tapi kita belum punya ABAP nih untuk bantu enhance, boleh banget untuk kita bisa support gitu. Jadi karena kita lokasinya kan di BSD ya, jadi Betul, untuk utilize-nya mau ke area Jabodetabek itu sangat amat mudah sekali. Oke. Nah, terus kalau kita bicara terkait AMS package nih dari sisi Entity Data Business Solution ini kan cukup fleksibel ya. Betul. Sebenarnya apa aja sih coverage yang didapatkan sama customer selain onsite fisik gitu kan? Jadi misalnya tadi kan Mbak Nindi bilang kita tuh online services tapi bisa by request, kalau misalnya butuh urgent atau apa bisa dikasih. Nah, ini mengcoverage apa aja nih? Apakah cuman support doang atau gimana? Ini ibarat sinyal jaringannya luas banget. Jadi sinyal. coverage-nya itu mulai dari insiden udah pasti ya, karena Iya. biasanya kita dibutuh di support itu di sisi kondisi insiden, tapi kita juga kasih kebutuhan asisten, konsultasi, training bisa gitu. Oh. Terus apa ya, improvement dari sisi development dan juga enhancement itu kita juga bisa provide. Oke, Iya. berarti memang fleksibel, betulan fleksibel ya? Iya. Oke, terus kalau misalnya kita lihat terkait, kita masih bahas terkait AMS package nih. Kata Mbak Nini kan tadi tetap fleksibel dan juga relevan. Nah, gimana sih bisa meng-coverage juga kebutuhan dari bisnis customer? Customer itu kan bisnisnya beda-beda, beda industri, beda penanganannya juga, ya kan? Nah, itu gimana sih Data bisa nggak sih? Kalau customer-nya manufaktur, gimana? Bisa nggak itu? Mumpuni nggak itu kebutuhan customer-nya atau agri ya kan? Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi untuk cakupan layanan AMS ini kita sifatnya customizable dan juga scalable. Jadi artinya pendekatan
ini kita nggak bikin one size to fit all. Jadi ini benar-benar pendekatannya customize. Jadi kita bisa support misal mau model deliverable-nya remote atau staffing nih gitu. Terus dari sisi scope modulnya mau semua modul disupport atau nggak deh technicalnya aja, fungsionalnya aja gitu. Terus termasuk dari sisi coverage-nya mau jam kerja normal atau ternyata butuh disupport selama weekend. Bisa juga. Bisa juga. Terus dari sisi yang sudah pasti dari sisi budget ya, kita bisa menyesuaikan Budgetnya. Oh, budget bisa menyesuaikan juga. Iya, Luar biasa betul. Bapak Ibu ya. Gitu ya. Oke, Mbak Nidi mungkin kita bisa menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Baik lagi, saya menyampaikan apabila ada pertanyaan bisa langsung di-put di kolom Q&A. Nanti kita bisa bahas bersama-sama terkait kuesionernya. Oke, next kita mau bahas terkait customer itu banyak melihat perspektif mereka tuh AMS itu sebagai cost tambahan gitu. Nah ini gimana sih kalau misalnya udah ada mindset yang memang dari sudut pandang bisnis, gimana sih cara melihat AMS ini sebagai investasi? Karena ya ujung-ujungnya pasti kita realistis dong gitu kan. Aku as a customer, aku pasti akan bilang, ya memang ini ada additional cost. Investasinya di bagian mana Mbak Nendi? Coba tolong dijelaskan di bagian bisnis, karena pasti Bapak Ibu penasaran juga nih. Itu kayaknya emang sering jadi ya di Iya, banyak banget, kontroversial banget loh itu. Oke, jadi memang seringkali itu ada miskonsepsi untuk AMS itu terlihat sebagai cost ya, tapi sebenarnya kita bisa lihat dari sisi how to control the risk-nya. Jadi dari sisi resiko, kalau kita lihat investasi yang untuk AMS ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem gitu. Jadi kita membeli sesuatu untuk menjaga sistem itu agar tetap secara operasionalnya terkontrol dan juga rutin nih checkingnya. Terus kedua, dari sisi business continuity, itu juga kita bantu jaga biar ERP-nya itu bisa jadi business enabler, bukan jadi bottleneck. Karena biasanya nih, tim internal IT ujung-ujungnya jadi tumbal. Jadi kayak, ini gimana sih udah beli ERP mahal kok lemot, nggak bisa dipakai, susah, kayak gitu. Jadi nyalahinnya internal tim IT. Iya, jadi nyalahin tim IT. Jadi dari AMS ini kita bisa bantu dari sisi business continuity-nya, gitu. Jadi untuk make sure bahwa AMS ini bukan cost kok, tapi ada investasi untuk kontrol risiko-risiko itu. Termasuk kita bisa mencegah juga resiko biaya yang lebih besar kalau misalnya nggak pakai AMS terus terjadi downtime. Atau misal terjadi kendala di saat closing, itu kan resikonya dari sisi cost-nya lebih besar lagi gitu, nggak bisa ke cover nih dari depan gitu. Jadi sebenarnya AMS ini jangan dipandang sebagai additional cost gitu atau operational cost, tapi lebih ke risk mitigation investment gitu. Jadi bisa menjaga revenue, stability, continuity, jadi lebih oke lah dari sisi predictable cost-nya. Oke, balik lagi tadi Mbak Nidi sempat menyinggung terkait internal IT team. Beberapa perusahaan itu sih punya dong. Betul. Ya. Nah, gimana sih kalau Mbak Nidi melihat sebagai tim yang biasa support untuk customer itu, tantangannya apa sih yang biasa muncul kalau misalnya untuk AMS partner gitu terkait internal tim IT yang memang sudah ada di customer itu gimana? Jadi challenge-nya apa sih? Kayak nggak perlu dipakai AMS gitu ya. Iya, karena kayak nggak apa-apa Pak, saya bisa gitu kan. Terus buat apa gitu? AMS balik lagi sebagai cost, ya kan? Ya, sebagai investasi. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya it's common real world situation. Jadi memang banyak beberapa perusahaan yang udahlah aku nge-hire konsultan internal aja gitu ya. Aku udah sendiri gitu. Nah, cuma terkadang ada consideration yang perlu dipertimbangkan dan mungkin nggak kepikiran nih. Jadi sekarang jadi setelah webinar ini jadi kepikiran, jangan butuh nih AMS. Jadi untuk yang pertama, misal kita udah nge-hire konsultan yang expert gitu. Nah, expert aja ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena dari sisi people-nya, dari sisi resource-nya, pasti butuh update knowledge.
gitu. Nah, kalau di AMS sendiri kan kita timnya besar juga, kita banyak project baik dari sisi implementasi maupun support. Jadi kita di internal juga saling update knowledge. Jadi selain expert, knowledge kita juga terupdate. Itu yang penting. Terus yang kedua, dari sisi resource capacity constraint-nya gitu ya, utamanya lagi di peak period, bisa jadi kalau cuma ngandelin tim IT, itu bakal overload ngerjain insiden only gitu. Jadi Jadi nggak, ada backup ya, gitu untuk ngerjain yang lain. itu nggak Ya. fokus. Belum lagi kalau ternyata tim IT-nya lagi cuti, resign atau bahkan dipromosiin. Jadi yang dia tadinya jago di situ dipromosiin tempat lain, kosong nih areanya. Jadi Pernah ada ketika sampai gitu. ya benar seperti itu. Ya. Terus habis itu juga kita punya limited external benchmark ya, karena biasa menghandle di industri dia di perusahaan itu aja. Jadi nggak dapat informasi-informasi yang kalau dengan AMS kita kan punya experience di berbagai industri nih. Jadi insight-insight itu Jadi juga kita gitu. keluarkan ke mereka. Jadi banyak banget sih sebenarnya challenge kalau nggak pakai AMS partner. Oke. Berarti nextnya kita tanya lagi nih. Kalau dalam kondisi resource internal yang terbatas, menurut Mbak Dini, kenapa peran trusted IMS partner itu bisa menjadi peran yang cukup krusial? Iya, krusial banget ya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya AMS, sebenarnya kita membantu perusahaan itu untuk ensure business continuity-nya gitu. Jadi atas resiko keterbatasan resource yang dimiliki tim IT internal, kita hadir gitu ya untuk bisa membuat tim IT ini udah fokus aja sama innovation gitu. Jadi untuk bagian support biar ada perusahaan yang kita dari sisi knowledge saya mampunya ngerjain yang insiden aja deh. Kalau yang untuk enhancement kita butuh yang expert dan kita belum punya expertnya. Boleh nggak kalau data yang ngerjain? Boleh banget. Boleh banget, Pak. Silakan ya. Gitu. Jadi fleksibel itu. Balik lagi ya. Kategorinya itu sekarang fleksibel ya. Keywordnya kita tuh adalah fleksibel terkait AMS dari Entity Data Business Solution. Oke, Mbak Nindi, kita bicara terkait AMS itu nextnya sebagai business enabler. Nah, kalau misalnya dari perspektif Mbak Nindi itu ya, gimana sih pergeseran AMS dari yang dulu bersifat support sekarang menjadi strategic business enabler saat ini? Karena kan tadi Mbak Nindi sempat mention ya bahwa kita bukan cuma sekedar support kok, tapi banyak hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan gitu. Contohnya ada staffing, ya mengikuti dengan pola kerja dari customer, ya kan. Customer office hour-nya beda, ya nggak apa-apa, kita menyesuaikan juga. Itu gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya transformasi ya. Kalau AMS yang zaman dulu mungkin dia hanya fokus handling issue, jadi help desk, ngejaga sistem pastiin dia tetap on, bisa dipakai. Nah, kalau yang sekarang kita lebih ke partner yang menjaga kebutuhan bisnis, karena kan kebutuhan bisnis di customer pasti akan terus berubah ya. Kebijakan pemerintah juga itu berpengaruh sama keputusan-keputusan yang harus mereka lakukan gitu. Compliance dari pemerintah misalnya terkait pelaporan pajak itu kan harus di-adjust juga di sistem. Betul, gitu. Jadi kita sebagai AMS partner itu nggak lagi hanya sebagai pemadam kebakaran, gitu ya. Jadi ada kebakaran, kita hadir sebagai advisor, kita memberikan advising ke customer gitu ya. Kita juga memberikan anticipating kalau kita lihat ini kayaknya kok sering nggak stabil ya. Apa sih yang bisa kita tuning biar sistemnya lebih bagus lagi? Oh, berarti memang dari setiap AMS support yang dilakukan oleh Entity Data Business Solution itu memang merekord ya. Apa saja insiden-insiden yang memang sering kali terjadi dalam satu customer A, B, C, dan D gitu ya? Jadi nggak cuma reaktif, tapi kita lebih ke proaktif sekarang arahnya. Sangat aktif kategorinya ya. Aktif ya bun. Aktif ya bun. Oke, Mbak Nindi, kalau misalnya kita bilang tadi kan kita boleh rangkum, AMS ini kan semakin kompleks ya, nggak cuma sebagai tim support. Terus kalau menurut Mbak Nindi, apa faktor utama yang buat customer itu nggak bisa lagi ngandelin internal tim? Butuh teman nih kayaknya ya. Iya. Jangan sendirian, kita temenin. Ya, jadi kalau juga yang tadi ya. Kalau tim internal
itu misal dia cuma fokus jadi pemadam kebakaran, ya oke kita jagain kalau ada isu tim IT aja gitu. Maka aktivitas inovasi, improvement itu kayak jadi mimpi yang mahal bisa diwujudin karena waktunya udah habis nih buat nyelesain insiden itu gitu. Jadi kalau misal ada AMS, kita hadir buat support, kita bisa jadi kesempatan buat customer untuk oke, gue waktunya berinovasi, gue improve, punya waktunya gitu. Lebih bisa terfokus ke satu dua hal yang memang tujuannya itu gitu kan. Betul. Jadi tim ini ya membantu behind the scene gitu. Ya temenin. Kita temenin Bapak Ibu kalau ada kebutuhan AMS boleh hubungin Mbak Nini. Oke, untuk customer ini kan Mbak Nini banyak yang memang masih menggunakan SAP on-premise dan juga sudah ada yang beralih ke RISE, ya kan? Kita tahu lah SAP itu kan inovasinya gila-gilaan ya. Ya per quarter aja kadang ada perubahan yang memang wow berubah lagi, ya kan? Termasuk juga dengan pergeseran dari on-premise ke RISE ataupun Grow. Nah, ini challenge nggak sih? Untuk customer udah pakai SAP RISE, kita kan tahu tuh mereka itu di cover semua oleh SAP. Masih butuh nggak AMS? Coba tuh, kan udah di cover semuanya sama SAP. Fungsinya AMS itu sendiri apa? Kebutuhannya untuk apa lagi? Kan udah di cover Mbak Nindi. Gitu. Oke, butuh banget. Oh butuh bisa banget. ya? Kenapa bisa butuh banget? Masih butuh ya? Saya kalau sudah ke RISE ya pasti akan disupport oleh SAP dong. Langsung aja. Iya, langsung aja gitu. Ngapain lagi kita pakai AMS partner? Itu cost lagi loh. Jadi cost lagi ya, bukan investment ya. Bukan investment, ini udah cost. Jadi sebenarnya update teknologi itu kan juga harus diiringi dengan updated knowledge dari sisi people-nya gitu. Jadi kan percuma juga ya teknologinya advance, tapi people-nya nggak kita grow untuk bisa jadi ikut advance juga gitu, biar dia berfungsi secara maksimal. Nah, jadi di sini AMS ini bisa hadir gitu ya dengan expert yang ada, kita bantu customer untuk adaptasi menggunakan sistem yang baru. Karena nggak mungkin sistem baru, oh gue langsung bisa. Pasti semua ada proses adaptasinya juga. Gitu. Untuk itulah tim Mbak Nindi mensupport knowledge-nya. Gitu ya. Dan juga dari sisi kebutuhan IT, governance-nya, compliance-nya ke sistem itu kan pasti juga akan meningkat ya, karena secara feature-nya juga akan lebih bagus gitu. Nah, itu gimana sih cara ngejagainnya kan dari sisi people-nya juga tetap butuh diupdate. Bisa sih mungkin ke SAP, tapi bisa jadi beberapa dari kejadian ada gap bahasa juga. Oh iya benar sih. Kalau misalnya sampai kan langsung ke global ya. Soalnya kita yang lokal-lokal aja enak ngobrolnya ya. Nanti kita yang repot sama global. Jadi Bapak Ibu tenang aja di situ, kita yang nggak ada gap yang jangan ada dusta lah di antara kita. Jadi biar kita yang berperang. Oke, lalu terkait yang SAP udah ke RISE terus ternyata masih butuh AMS support. Nah, gimana sih AMS itu bisa membantu mengidentifikasi area sistem yang sudah optimal? Atau dia perlu improvement atau yang perlu perbaikan total? Apakah ini relate dengan pernyataan Mbak Nindi tadi bahwa AMS support yang diberikan oleh Entity Data Business Solution itu kita tuh merecord isu-isu apa saja yang memang sudah terjadi di customer sehingga kita bisa ngasih tahu nih, Pak ini butuh improvement. Benar nggak sih? Kalau aku tangkap tuh kayak gitu tadi. Ya, benar banget. Jadi sebenarnya ya di sini sih fungsinya hadirnya AMS kan kita udah beralih ya dari yang tradisional yang old jadi new yang kita nggak cuma reaktif tapi lebih proaktif lagi, nggak cuma jadi pemadam kebakaran tapi bisa jadi advisor juga gitu. Jadi dari situ secara praktek AMS tuh kita bisa bantu mengidentifikasi semua hal data tiket yang kita punya itu melalui kombinasi data pertama dari sisi tiketnya gitu. Ini lebih sering cenderung ke error atau malah fokus mau improvement, mau bikin lebih cepat lagi nih SIP-nya. Atau jangan-jangan dari sisi sistem performance-nya ini perlu dipertanyakan kok sering lama banget ya kalau diproses, jangan-jangan butuh upgrade memori gitu. Terus kita juga bisa
analisa dari sisi behavior-nya user loh gitu. Jadi misal, ini kok user sering transaksi tapi ya dibenarinnya secara manual. Kita bisa analisa jangan-jangan apakah usernya butuh di training atau ternyata sistemnya yang salah mulu ternyata Kerja. ya biasanya memang seperti itu. Jadi kita bantu adjust mungkin ya, bisa jadi ketika dulu fase implementasi dengan waktu yang terbatas solusinya sementara itu gitu. Nah, sedangkan dengan perubahan kebijakan, perubahan dari sisi internal mereka, sistemnya lupa untuk di-adjust. Jadi kita bantainya dari sebenarnya Betul. mengidentifikasi ya, memang betul ya. Ya, Selain jadi support, cenayang. jadi cenayang luar biasa. Berat sekali ya. Jadi sebenarnya dari sudah ada pergerakan dari yang dulunya support, sekarang tuh bisa jadi ada dari Pak Wisnu. Sebentar after ini kita akan bahas ya Pak Wisnu ya, satu sesi lagi untuk success story, biar Bapak Ibu juga bisa tahu apa sih yang bisa Mbak Nidi ceritain ya kan terkait bisnis atau ya success story mengenai AMS, mungkin dari industri manufacturing atau dari agri atau dari oil and gas. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke Bapak Ibu. Oke, boleh 2 nggak? Boleh 2. Boleh waktu. Jangan, kita butuh sesi lain ya. Kalau cerita baik kan share. Iya betul, cerita baik perlu di-share. Nanti mungkin akan ada sesi sendiri ya Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin success story yang bisa aku share pertama, biasa nih terjadi di customer yang baru go live, terus belum settle. Jadi masih babysitting lah kondisinya. Gitu. Jadi success story-nya, kehadiran MS nih berasa banget nih buat mereka itu. Industri apa nih? Industrinya ini kalau yang ini general, jadi untuk benar-benar yang baru go live dan butuh di support. Oke, waktu itu go live di salah satu customer, mungkin skill industrinya manufacturing atau Oke, kalau ini misal contohnya di oil and gas ya. Gitu. Ya, seru banget nggak sih? Jadi mereka punya lack of knowledge terkait SAP. Dari sisi internal IT-nya, misalkan ini barang baru nih, gitu. Sebenarnya sudah di training, sudah gitu. Cuma kan namanya manusia perlu beradaptasi ya dengan kekurangan knowledge itu. Jadi kita nggak bisa hindarin gitu. Mereka lupa, mereka nggak tahu caranya gitu. Jadi kita bisa hadir untuk isi dari sisi gap itu dengan immediate access to expert. Jadi semua modul AMS punya gitu. Butuh di support semua modul AMS punya. Sebentar, kalau boleh tidak. Berarti kalau untuk service di luar modul bisa. Contoh cloud bisa. Misalnya ada customer yang butuh support untuk cloud services, bisa nggak? Bisa. Apapun cloudnya? Iya. Oh bisa. Semoga Bapak Ibu ada yang berkenan melanjutkan AMS di kita, karena bukan cuma modul ini ya. Iya, untuk di area apa namanya fungsionalnya. Ya. Gitu. Bukan jadi cuma area aplikasinya di cloud, managed cloud itu juga bisa gitu. Oke. Bisa ya. Betul, jadi dedicated nggak orangnya? Kalau misalnya saya request nih, Mbak Nindi, aku boleh nggak satu orang yang memang dedicated buat manage cloud aku nih, tapi aku purchase main base-nya untuk setahun gitu, atau aku mau kontrak dia 3 tahun. Wah indah banget ya 3 tahun. Udah lulus SMP kayaknya. Udah lulus SMP, mau masuk SMA juga udah lulus. Kembali ke pasal pertama tadi, kita fleksibel. Pasal. Oke, maafin. Ikut ya, tolong dicatat. Iya. Kita bisa support manage cloud. Jadi benar-benar fit sesuai kebutuhannya customer. Lebih nyaman di support remote atau mau nih ditemenin staffing tiap hari. Oke. Tinggal nanti bisa kontak sini, ada Mbak Angel ya. Nanti dan Mbak Angel. Nanti mau tanya-tanya dulu juga boleh banget. Nah, buat Bapak Ibu nanti yang berkenan untuk melanjutkan sesi diskusi after ini, kita ada merchandise menarik loh. Silakan dihubungi Mbak Angel, gitu ya. Betul. Oke.
Terus Terus yang kedua ini mungkin success story di industri manufacture ya. manufacturing. Karena kan kita tahu dia produksinya 24 jam. Yes, Nggak betul. boleh dijeda nih. Betul. Gitu. Jadi people-nya, sistemnya harus ready untuk memenuhi kebutuhan produksi itu. Nah, biasanya kecenderungan user itu untuk di area manufacture itu karena dia udah overwhelmed dengan pekerjaan hariannya, dia suka menumpuk input data di sistem ERP atau SAP itu di akhir period. Nanti aja deh, gue ngerjain yang dulu. Numpuk banget nggak sih jadinya? Ya, jadi karena numpuk, akhirnya resikonya adalah mereka rebutan memori di sistem. Jadi semua orang input data bareng di waktu yang sama, sistemnya kan jadinya merasanya, waduh, overwhelmed banget nih. Nah, siapa nih tumbalnya? Pasti tim IT lagi. Tim IT. Kalau ada apa-apa, pasti di komplain finance gitu. Gimana sih nih upload data lama banget? Mau sering banget sih jaringan nggak bagus juga tim IT loh. Tim IT lagi, ujung-ujungnya tim IT ya, gitu. Jadi kita mau bantu backupin nih tim IT-nya biar nggak selalu jadi sasaran samsak ya. Sasaran samsak. Iya, ini udah mau pakai SAP kok begini gitu. Nah itu biasanya kita bantu mitigasi gitu. Apakah memang load transaksinya tuh suka ditumpuk di akhir bulan? Jadi kita bisa memberikan rekomendasi kepada tim IT untuk bantu ngejelasin ke customer bahwa ini baiknya memang dicicil, at least mungkin perubahan itu kan harus ada ya, dimulai dari hari ini gitu. Jadi bisa nggak sih dibikin daily? Kalau ternyata nggak daily, ya udah di sebulan 4 kali gitu ya, di setiap Jumat, seminggu sekali gitu. Jadi ngurangin load dari penumpukan akses dari sistem, biar bisa berbagi memori, jadi nggak berasa lemot-lemot banget nih gitu. Jadi bukan salah sistemnya, tapi karena habitnya usernya aja. Challenging tiap customer itu ketika memang lagi move ke satu inovasi, pasti challenging-nya tuh people sih. Iya. Number one itu pasti people. People ya. Depend on people-nya mau grow up bareng atau enggak ya kan? Betul. Jadi udah disediain sistem yang bagus, people-nya juga harus adapt ya untuk agree. Oke, next kita ada pertanyaan dari Pak Wisnu Chandra. Halo Pak Wisnu Chandra, selamat sore. Pertanyaannya ada 3 nih Mbak Nindi. Untuk yang pertama adalah untuk SLA-nya bagaimanakah? Berdasarkan respon time atau resolution time? Oke, kalau untuk tadi dari Pak Wisnu ya, oke. Jadi kalau untuk SLA standarnya di entity data, kita ada 2 ya, ada SLA respon time. Jadi kalau respon itu berarti sejak tiket masuk itu kita akan ada SLA-nya sendiri gitu. Nah, nanti setelah tiketnya masuk, kita kan akan dispatch nih ke masing-masing modul. Oh, ini isunya terkait sales and distribution, atau ini terkait finance. Nah, kita assign ke masing-masing konsultan. Nah, ketika konsultan menerima tiket itu ada target SLA resolution time. Nah, itu juga akan berbeda-beda tergantung priority-nya. Kalau prioritasnya dia very high atau dia medium, itu berbeda. Nanti untuk detailnya boleh nih kalau diperkenankan ada sesi khusus karena itu cukup kompleks ya. Jadi kita ada jaminan SLA di level priority tiketnya gitu. Jadi bukan berarti kalau misal sistemnya down, itu kan very high banget gitu. Nah, itu secepat mungkin kita akan selesaikan dan ada jaminan waktunya. Jadi based on respon time ya? Respon dan resolution, dua-duanya ada. Dua-duanya ya. Berarti untuk nomor 1 sudah terjawab ya Pak Wisnu Chandra, terkait SLA-nya berdasarkan respon time dan juga resolution time gitu. Nah Mbak Dini, balik lagi nih sedikit pertanyaanku, kalau misalnya tiket masuk, terus nanti customer dapat info nggak bahwa sedang on proses? Oke, dapat nggak? Dapat. Soalnya kita pakai nggak enak nih. Sedih. Apa juga sedih kalau dicekin. Pengen direspon terus kan ya. Kalau respon aku, apa sih prosesnya nih? Sekarang lagi di tahap apa gitu. Jadi biar customer ya kalau di entity data kan kita nggak pakai email ya, karena kalau email suka tenggelam. Chat juga tenggelam. Jadi kita ada ticketing tools. Jadi nanti customer akan dapat akses, terus bisa monitor semuanya. Jadi kita record dengan baik gitu. Cuma bukan berarti nggak bisa ngechat juga ke kita, bisa gitu. Jadi kalau butuh ada percepatan, udah bikin tiketnya,
bisa reach ke kita, nanti Mm-mm. setiap customer akan dapat project manager yang Wow, akan menjadi PIC-nya, nge-manage semuanya. oh Jadi iya. kalau ada apa-apa bisa langsung chat Oh langsung ke koordinat. PIC-nya, ke Iya, project manager-nya. tapi Oh, bikin tiket dulu. oh, oke. Ya, tuh, Tiket bagaimana? dulu. Oke, yang kedua nih, tools apa yang digunakan untuk ticketing? Nah, balik lagi kan katanya tadi ada tools. Dan apakah ada laporan bulanan terkait insiden, problem, dan change? Oke. Silakan dijawab. Jadi kalau untuk tools-nya kita standar dari Google. Jadi tools-nya itu entity gitu. Jadi entity ticketing tools gitu. Nah, terus untuk reporting-nya secara standar kita buat monthly report ya untuk merekap. Oh, jadi penggunaan sudah berapa mendes gitu-gitu? Betul. Oh, ada Pak reportnya. Jadi mau tiketnya apakah insiden, service request, kemudian change request itu kita bedain juga. Oh, Gitu. Jadi semua penggunaan manage-nya akan transparan. oh oke. Keren. Sedetail itu ya. Jadi tiket tanggal berapa digunakannya untuk apa, insidennya apa. Oke. Isinya siapa, jadi Ya, isinya semuanya siapa. ada. Oh, jadi ke report beneran secara transparan ya. Ini siapa nih yang handle gitu ya. Jadi mempermudah analisa untuk kalau misal ternyata di bulan itu, ini kenapa sih kecenderungan di bulan Januari tiket tinggi banget nih, ada apa ya gitu. Jadi kita bisa bantu analisa dari data tiket itu. Jadi selain merecord semua transaksi dan insiden, problem dan insiden, jadi Mbak Nindi juga sebagai inilah ya, gawang lah ya kalau dibilang ya. Super deh. Iya, jadi kipernya ini apa kenapa nih kayak gini terus gitu kan ya. Oke, noted. Keren. Oke, yang ketiga, skema pricingnya gimana? Nah, ini tadi aku mau tanya sebenarnya nih. Apakah model pricing berdasarkan fixed cost atau time and material? Silakan dijawab. Kita transparan lah ya, jangan ada dusta ya. Silakan Bu Nini. Pasti sebenarnya area teman-teman sales ya gitu. Cuma mungkin yang bisa aku spill adalah kembali lagi karena kita sifatnya customizable, sangat fleksibel gitu. Nanti kita coba assess dulu. Jadi kita nggak bisa bilang sekarang time and material aja nih cocoknya atau ternyata package gitu. Jadi kita akan melihat sejauh apa kebutuhannya dari sisi customer gitu. Jadi normalnya kalau yang paling banyak benefitnya udah pasti yang package ya gitu. Jadi kita ada konsep package gitu, tapi bisa top up juga. Jadi lebih banyak benefitnya yang akan dirasakan kalau ngambil package dibanding time and material. Cuma kembali lagi berdasarkan kebutuhan. Kalau ternyata customer butuhnya, kayaknya aku butuhnya staffing aja deh sebulan 20 mendes nih misalnya gitu. Standarnya sebulan itu berapa mendes dari entity data? Karena kan ada yang 20, ada yang 21. Ada 20-21, tergantung kesepakatan. Oh, tergantung. Kita tidak memaksa. Oke, tidak memaksa. Oke. Jadi senyamannya customer. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya memang ada staffing, apakah ada kriteria khusus untuk minimum kontrak staffingnya berapa lama? Oke. Karena staffing kan berbeda dengan manage support ya. Manage support itu kan biasanya kayak setahun ya, kalau nggak salah. Di sini sama juga nggak NTT? Setahun juga. Oke. Durasinya itu gimana? Durasinya beberapa kalau masih mau mencoba dulu gitu ya, nggak mau ambil resiko, sebenarnya 3 bulan itu masih oke. Oh bisa? Bisa 3 bulan. Jadi nggak harus 1 tahun langsung? Nggak harus 1 tahun gitu kan. Oke. Karena kan, 1 tahun nilainya segini nanti takut nggak cocok. Nah, coba aja dulu 3 bulan. Coba Gitu. dulu. Kita kasih expert consultant yang memang sesuai kriteria. Karena biasanya dari customer juga request yang bisa skill ABCD ini ya. Gitu. Jadi kita datangnya juga sesuai dengan skill yang direquestkan oleh customer gitu. Nah, nanti setelah 3 bulan, kalau dirasa memang ini nih yang gue cari, boleh diperpanjang. Boleh diperpanjang. 3 tahun tadi yang lulus SMA. Wow, 3 tahun. 3 tahun. Lagi sampai akhir tahun bisa kan ya? Misalnya awal tahun Januari ke Maret berarti kan. Nah Maret Mbak Nindi aku mau extend sampai Desember misalkan ya. Betul. Buat nutup tahun aja maksudnya. Itu dulu ya kan? Iya. Oke. Keren. Tapi kalau mau aman sih rata-rata setahun ya. Setahun ya betul. Setahun betul.
Terus kalau misalnya setahun, biasanya package IMS-nya itu hangus apa enggak ya? Ini balik lagi jangan ada dusta nih di antara Iya, kita. dusta ya. Iya. Kadang customer itu kan minimum purchase berapa sih Mbak Nindi? Berapa mendes sih? Misalnya untuk IMS-nya? Kalau untuk package sih di 50 menit Oke, setahun. Tapi let's say setahun ya. ya, let's say 50 mendes selama setahun. Terus customer itu masih ada sisa 30-an. Hmm. Gimana? Sayang banget dong. Hangus nggak sih gitu? Iya. Harus nggak tuh? Apa Iya. ada toleransi kah? Misal customer info, Mbak, aku tuh tahun depan mau ada improvement di area ini, mungkin akan kepake IMS-nya. Boleh nggak dikit dulu? Hmm. Gitu. Oke. Jadi hangus nih kan ibarat kalau masak karena dianggurin ya, kelamaan nggak di Basi ya. jadi Basi hangus dan gitu. hangus. Iya, Jadi itu hal basi yang hangus sama. loh. Berarti hangus tuh kan karena kelamaan dianggurin udah keburu akhir period nggak dipakai gitu. Terus udah ganti period tahun depan nggak bisa dipakai lagi. Nah, sebenarnya kan karena konsep period of support itu kita semua dijaga atau dibatasi dengan legal kontrak ya gitu. Jadi ada yang membatasi kita kapan kita sebagai vendor bisa memberikan support dan kapan sebagai customer berhak mendapatkan layanan itu gitu. Jadi sebenarnya dalam masa support itu kan kita juga memberikan giving assurance support of service. Mau ada kebutuhan atau enggak, kita akan selalu ada kapanpun dibutuhkan gitu. Wow. Jadi assurance itu sih mungkin yang mahal ya, sesuatu hal yang mewah gitu. Karena daripada nge-hire cost-nya berjalan, sedangkan kalau di AMS cukup beli 50, tapi jaminan setahun nih. Bisa kalau mau butuh support, kapanpun kita kasih gitu. Jadi mungkin kalau misal ada negosiasi tambahan, oh ini kan masih ada sisa 10 nih, tapi tahun depan kita mau ada project ini gitu. Itu nanti bisa lah ya dinegosiasikan dengan tim sales gitu. Jadi kembali lagi Takut banget nggak fleksibilitas. boleh gitu kan. Jadi kan waktu itu takut, aduh kalau beli dia dikit nanti hangus. Serem banget gitu kan. Balik lagi nih, kan kita mau sebagai ini ya, bukan cuma sebagai kos ya. Betul. Oke, terus Mbak Nindi, untuk perusahaan yang masih ragu nih, langkah awalnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mulai evaluasi kebutuhan AMS? Mas ya. Oke, kalau masih ragu bisa berangkat dari historical tiket sih sebenarnya. Jadi tim IT internal itu bisa collect dulu data tiketnya at least 3 bulan ke belakang. Kalau punya data setahun lebih bagus gitu. Nah, jadi berangkat dari list isu-isu yang selama ini ditanganin, itu nanti kasih ke kita. Jadi karena ibarat data-data tiket itu menjadi rekam medis kesehatan sistem Oke. gitu. Jadi semuanya tuh Ya? ada dokternya, Oh, ada susternya juga dokternya. gitu. Jadi karena dia merepresentkan kondisi seberapa painful sih sebenarnya ini sistem saya udah optimal, udah nggak butuh MS, atau jangan-jangan masih banyak perubahan yang harus dilakukan dan itu butuh AMS, dan butuh AMS-nya seberapa besar dengan budget kayak segini, bisa nggak sih kebeli support AMS gitu. Nah, berangkat dari tiket itu aja sih sebenarnya yang kita butuhkan, nanti dikasih ke kita, nanti kita bantu Jadi analisa. dievaluasi dari tiket yang Betul. sudah ada, dievaluasi lagi sama tim Entity Database Solution. Betul. After itu memang ketika ada yang ya dicocokin gitu kan, kalau misalnya memang ada yang harus diperbaiki dari internal sistem customer akan diinfokan kembali gitu ya. Betul. Jadi kan bingung ya, ini cocoknya beli 50 cukup nggak ya? Atau 100 sekalian? Karena kan biasanya customer budgeting itu di awal. Betul, Gitu. betul. Jadi ngakipnya 100 kebanyakan, 50 kurang. 75 boleh nggak? Gitu, tengah-tengah. Betul, 55 boleh. Aduh, Gitu. oke. Asik banget sih ngobrolin terkait AMS ini kan. Satu pertanyaan, tadi aku udah nanya sih, oke. Terus untuk saat ini kita mau tampilin polling dulu nih, Mbak Indi, untuk Bapak Ibu, untuk mohon dibantu untuk mengisi pollingnya, karena kita mau tahu nih feedback dari Bapak Ibu seperti apa terkait webinar kita hari ini. Oke?
Tapi emang seru banget ya berjibaku dalam dunia AMS itu ya. Aduh, Banyak warnanya. karena kebutuhannya nggak selalu sama ya, benar-benar tiap perusahaan Yang tuh paling krusial apa sih dulu? pain-nya tuh beda-beda. Yang paling bikin deg-degan banget. Bisa nih kayak gini. Waktu closing sih, mau tutup buku, Kalau sama pas lagi ada audit. masih tahu gitu. Iya, jadi Sama juga kayak deg-degan sih. betul cara ngejelasinnya gimana, ngambil datanya dari mana, gitu. Ngerinya sedap ya. Oke, Mbak Didi, ini kan kita udah mau menuju akhir acara nih. Aku mau info kalau nextnya Bapak Ibu sekalian kita akan ada next webinar ya terkait Glasswing pada tanggal 26 Februari 2026. Apa sih Glasswing? Mbak Didi tahu nggak? Itu kacamata bersayap bukan Bukan. Glasswing. Bukan. Bukan kacamata bersayap. Oke, Glasswing itu adalah solusi master data and management yang dirancang oleh Entity Data Business Solution. Penasaran banget ya sih? Apa sih itu solusi master data? Yang penting. Buat apa sih? Nah, penasaran kan? Apa itu Glasswing? Ikuti webinarnya. Jangan lupa di tanggal 26 Februari 2026. Oke, Bapak Ibu mungkin kita boleh ngasih waktu sekitar 5 menit, 3 atau 5 menit ya untuk next. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan di kolom Q&A. Mari kita tunggu dulu ya, tunggu Bapak Ibu. Mungkin lagi ada yang sibuk. Nah ini pertama puasa loh. Hari pertama atau kedua ya? Hari pertama. Hari pertama. Ada juga yang kedua. Ada juga yang kedua. Baru juga bisa di rumah, nggak cuti ya kan, dengerin webinar kita sambil ngopi, sambil scroll takjil apa ini? Oh iya, takjil ya kan. Seru banget ya, webinar pertama di awal tahun terkait AMS yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dari manajemen Bapak Ibu buat nextnya apakah masih butuh atau enggak. Dan just in case memang dibutuhkan support dari kita terkait Mbak Nindi, ini saya ada kebutuhan gini, better pakai staffing atau pakai jasa consulting. Nah, itu bisa banget ya. Bisa banget kita bantu kasih insight buat Bapak Ibu, kita bisa feedback, kita bisa juga brainstorming ya. Oke. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian, walaupun badai menerjang di akhir bulan, kalau closing, nah kita bisa support ya. Oke. Oke, apa sudah pollingnya? Oke, Mbak Nindi, sebelum kita tutup sesi hari ini, kita kembali kepada satu poin utama ya, di mana AMS itu ternyata bukan tentang menjaga sistem tetap berjalan, tapi AMS juga tentang menjaga bisnis tetap bergerak dan terus berkembang. Benar kan ya? Oke, karena dari timnya Mbak Nindi juga akan menjaga nih tim-tim internalnya customer, tim IT-nya customer, buat gimana caranya supaya tetap berjalan sistemnya tanpa ada kendala. Kalau lagi down, langsung gercep gitu ya. Itu standby 24 jam kan? Oh, downtime 24/7. Oke. Nah, semoga sesi hari ini bisa membantu ya, membantu Bapak dan Ibu untuk melihat AMS bukan sebagai cost center aja, tapi juga sebagai investment untuk stabilitas dan pertumbuhan company di jangka panjang. Oke, terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasinya. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut dan kolaborasi ke depannya. Mudah-mudahan kita berjodoh untuk AMS ini ya Bapak Ibu. Dan kalau memang ini berminat bisa menghubungi rekan kita Mbak Angel. Dan juga kita mau infokan kembali akan ada souvenir menarik untuk Bapak Ibu yang interest untuk diskusi lebih lanjut. Oke. Ikuti informasi terupdate di media sosial kami dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore.